Etika menulis ilmiah. Hilal bin Zaid bin Yasar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, bisakah baginda mengulang untukku apa yang baginda katakan kepada mereka? Beliau bertanya, apakah kamu membawa pena? Saya menjawab, ya, saya membawanya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Hilal, janganlah kamu lupa untuk selalu membawa pena dan buku catatan, karena dengan membawanya, kamu akan mendapatkan kebaikan hingga hari kiamat. Nah, sebelum kita berbicara tentang etika menulis ilmiah, saya akan mengajak teman-teman untuk berbicara tentang menulis. Sebagai seorang mahasiswa, menulis sejatinya sesuatu integral di dalam dirinya. Saya berharap dengan mempelajari teori menulis ini, kita punya semangat dan keinginan yang kuat untuk memulai menulis. Karena kalau kita sudah mulai nulis, kita udah mulai mempublikasikan tulisan kita, di titik itulah etika menjadi sangat penting. Gimana juga nggak akan ada etika menulis bagi seorang yang tidak menulis. Saya akan bercerita tentang beberapa buku yang bisa jadi rekomendasi teman-teman sekalian yang sudah mulai membaca. Jika belum, saya harap kalian bisa mencoba untuk memulai membaca, supaya bisa merasakan apa yang sesungguhnya ingin saya sampaikan. Nah, gimana sih perasaan kalian yang udah baca novelnya Habibur Rahman El-Shirazi yang judulnya Ayat-Ayat Cinta? Atau novelnya Di yang judulnya Perahu Kertas? Kalau saya ditanya sih, saya bakalan jawab, saya nggak ingin berhenti membacanya. Nah, pernah nggak kalian baca artikel di media massa yang ketika baru menyelesaikan satu paragraf, kita memutuskan diri untuk berhenti membacanya karena kita bingung sehingga kita bacanya berulang-ulang. Tapi kita paksain diri kita untuk membacanya sampai tuntas. Kita nggak memperoleh pokok pikiran yang mau dikemukakan penulis. Niatnya mau mencerahkan, kita malah lelah saat membacanya. Lalu bagaimana dengan buku-buku akademik tingkat tinggi yang ditulis guru besar dan para pakar? Jadi, apapun rasa yang kita rasakan saat baca novel, buku, atau artikel, semua tergantung pada kata yang diukir oleh penulisnya. Kalau kita tertawa bahkan menangis saat baca novel, itu penyebabnya adalah rangkaian kata yang membentuk kalimat sehingga memberikan makna bagi pembacanya. Saya ingin katakan betapa hebatnya sang penulis. Dengan tulisannya, mereka mampu mengaduk-aduk perasaan pembacanya dan mengobrak-abrik sistem pikiran pembacanya. Bahkan sampai ada yang mendorong para pembaca untuk melakukan sesuatu. Penulis bisa membuat pembaca menangis, terseduh, dan dapat membuat pembaca tertawa dan melupakan sejenak persoalan hidupnya. Selanjutnya ada penulis dan menulis. Kalau seorang penulis adalah setiap orang yang menata huruf menjadi kata, kemudian menjadi kalimat, maka kita semua adalah penulis. Karena setiap hari kita menulis setidaknya di layar HP. Nah, di mana menulis adalah sebuah proses kreatif dalam rangka mengeluarkan gagasan atau ide dalam bentuk susunan kalimat yang punya makna. Nah, menulis itu sejatinya adalah sebuah proses berpikir, berefleksi, dan berkontemplasi. Tulisan adalah cermin yang menggambarkan apa yang dipikirkan seseorang. Menulis bukanlah semata-mata tindakan egoistis sang penulis. Menurut saya, menulis adalah membangun peradaban dan keadaban. Nah, apa mungkin sebuah buku atau artikel bisa mempengaruhi roda perjalanan hidup manusia? Ya, jawabannya bisa, karena di dunia ini udah banyak buku yang telah mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dunia sudah melahirkan banyak penulis yang menginspirasi dunia. Nah, selanjutnya ada bergizi dan bertenaga. Sebagus apapun cerita yang kita karang, tapi tulisannya dengan pilihan kata yang buruk, dengan pemilihan diksi yang tidak tepat, maka cerita yang harusnya tadinya bagus berubah menjadi cerita yang buruk. Pembaca tidak mendapat kesan apapun. Karya yang kita buat secepatnya akan dilupakan. Nah, intinya adalah bagaimana kita mengukir kata. Bagaimana kita menulis? Apakah pada akhirnya menjadi buku atau artikel yang bergizi dan bertenaga? Nah, buku yang bergizi adalah buku yang di dalamnya memuat gagasan-gagasan yang mampu menggerak pikiran pembacanya. Penulis harus menyadari bahwa saat ingin membuat buku, dia sesungguhnya sedang menapaki proses pengkomunikasian gagasan miliknya agar dimengerti oleh orang lain.
Nah, kita pinjam rumusan Anton M. Molino. Apapun bentuknya, karangan ilmiah dicirikan oleh penalaran yang baik. Tulisan yang baik harus menghindari salah nalar atau gagasan pikiran, simpulan yang keliru dan sesat. Nah, di sini kita tahu bahwa penalaran yang benar adalah syarat pertama tulisan yang bergizi. Syarat kedua berkaitan dengan diksi atau pilihan kata. Sedangkan tulisan yang bertenaga adalah tulisan yang mendorong dan menggerakkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Lalu mulai dari mana? Dari mana kita mulai agar karya yang kita hasilkan benar-benar bergizi dan bertenaga? Nah, poinnya sama dengan apa yang pernah diucapkan oleh banyak orang yang peduli dengan dunia tulis-menulis, di mana kita harus mulai dengan menulis, tapi menulis saja tidak cukup kalau tidak dicatat. Seorang penulis yang tidak membaca ibarat orang yang kehabisan baterai. Lebih tepatnya baterainya akan tekor. Nah, membaca dan menulis adalah dua aktivitas yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam perspektif agama Islam, wahyu pertama turun tentang membaca yang selanjutnya diikuti dengan Al-Qalam yang artinya pena. Di surah Al-Alaq, Allah seakan-akan menegaskan bahwa dalam hidup tugas utama kita ya membangun peradaban, dan itu bisa kita wujudkan ketika membaca dan menulis, di mana membaca adalah proses mencari, menemukan, dan menggali ilmu. Di surah Al-Qalam adalah simbolisasi dari menulis, berkarya, dan menyebarkan ilmu. Kalau mau jadi penulis, maka membaca sebuah keniscayaan. Jadi hasil bacaan kita akan semakin kokoh. Salah satu cara untuk menguasai bacaan dan kita dapat manfaat ganda dengan kemahiran menulis, maka sarannya adalah tulis kembali apa yang kita baca dengan bahasa kita sendiri. Nah, bukan meringkas ya, tapi menyimpulkan kembali, lalu kita tulis sesuai dengan bahasa kita sendiri. Selanjutnya ada jenis tulisan. Ada dua jenis tulisan, yaitu tulisan ilmiah populer. Nah, tulisan ilmiah populer disampaikan dengan objektif dan telaah yang mendalam. Hanya saja bahasa yang digunakan adalah bahasa yang populer atau yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, tulisan ilmiah populer ini akan menghindari istilah yang tidak akrab di telinga pembaca, apalagi menggunakan bahasa yang dikenal di kalangan ilmuwan pada bidang ilmu tersebut. Tulisan ini tujuannya untuk dibaca publik, karena itu baiknya tulisan ilmiah populer, terutama opini, artikel, dikirim ke media massa atau majalah. Ketika tulisan sudah terbit dan dibaca oleh orang lain, saat itulah kita diuji publik. Penulis akan menerima respon positif ataupun respon negatif. Nah, yang kedua ada tulisan ilmiah. Nah, tulisan ilmiah menurut Mulyadi adalah komitmennya pada kebenaran, bukan pada tradisi atau otoritas apapun. Komitmen pada kebenaran inilah yang menyebabkan ilmu dapat berkembang seperti yang terlihat sekarang ini. Nah, mengutip penjelasan Erizal Ghani di bukunya yang berjudul Komponen-komponen Karya Tulis Ilmiah, menurutnya ciri-ciri karya ilmiah adalah yang pertama, objektif atau mengungkapkan segala sesuatu seperti apa adanya. Yang kedua, netral. Yang ketiga, sistematis. Dan yang keempat, logis, mengacu kepada pola penalaran atau induktif ataupun deduktif. Nah, yang terakhir ada menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Nah, yang terakhir ada etika dalam penulisan ilmiah. Etika kunci dalam penulisan ilmiah adalah kejujuran. Tulisan adalah sebuah produk atau karya. Karya itu selanjutnya akan dibawa ke pasar yang dihuni oleh masyarakat akademik. Nah, harus dicatat kalau kita udah menyelesaikan sebuah tulisan, endapkan tulisan tersebut sehari kemudian, bacalah kembali dengan perlahan. Lalu rasakan tulisan kita sendiri. Saya percaya editor yang paling hebat itu adalah diri kita sendiri. Nah, belum masanya kita memikirkan komentar orang lain terhadap tulisan kita. Sekali lagi saya ingin katakan, yang bisa kita lakukan dan selalu berada dalam kontrol kita adalah karya kita sendiri. Kita nggak bisa ngontrol komentar orang lain terhadap karya kita. Jadi, kita biarkan saja orang lain berkomentar. Sehubungan dengan tulisan ilmiah, suka atau tidak suka, kita harus mengikuti kaedah-kaedah ilmiah yang berlaku dalam dunia akademik. Mengikuti kaedah penulisan tentu tidak cukup untuk mengkomunikasikan sebuah tulisan ilmiah, dan ini yang terpenting dari semua itu adalah Anda harus jujur.
Ada sebuah kutipan yang bunyinya, ketika menjadi mahasiswa, bajumu cukup 2 atau 3, yang penting bersih dan rapi. Penampilan tidak terlalu penting dibanding isi kepala pada saat menjadi mahasiswa. Justru yang penting adalah bukumu harus banyak. Tentu harus dibaca, banyak diskusi, dan mengkaji. Ada masa di mana engkau akan memiliki banyak baju, karena itulah kebutuhanmu saat itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.